Pertemuan Anies Baswedan dengan Gibran Rakabuming beberapa hari yang lalu di kota Solo ternyata mengundang polemik. Sebagian kalangan menilai bahwa pertemuan ini tidak lebih hanyalah gimmick politik jelang Pilpres 2024 yang akan datang. Bahkan sebagian elit politik yang selama ini mendukung Mas Gibran pada Pilkada Wali Kota Solo beberapa waktu yang lalu dengan terang-terangan mengatakan bahwa Anies Baswedan bertemu dengan Gibran adalah bentuk politik pecah belah yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu untuk memecah belah kader PDIP yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sahabat-sahabat sekalian, cinta dan benci itu adalah dua kata dan punya jalan ceritanya masing-masing. Mereka yang sudah kadung cinta terhadap sesuatu atau tokoh tertentu, maka ia akan berusaha menganggap bahwa segala sesuatu yang ada pada orang yang dicintainya itu akan terasa istimewa. Dan segala kekurangan, kelemahan, dan kesalahannya tidak akan pernah dianggapnya ada. Sebaliknya bagi orang yang benci terhadap sesuatu atau tokoh tertentu, ia menganggap bahwa segala kelebihan dan keistimewaan yang ada pada orang yang dibencinya itu tidak akan pernah ada. Bahkan ia akan mencoba mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang yang dibencinya itu. Itulah barangkali gambaran dari realitas politik yang kita saksikan akhir-akhir ini. Sebagian dari kalangan elit politik dengan terang-terangan dan kasat mata menyampaikan ungkapan kesukaannya terhadap tokoh politik tertentu dan juga menyampaikan ketidaksukaannya secara terang-terangan kepada tokoh politik tertentu. Bagi mereka yang selama ini jatuh cinta dan loyal terhadap tokoh tertentu, maka ia akan berusaha menampakkan segala kelebihan, prestasi, kinerja orang yang dicintainya itu, orang yang disukainya itu kepada publik agar bisa diterima oleh mereka. Sebaliknya bagi mereka yang selama ini berseberangan dan tidak sejalan dengan tokoh tertentu, maka ia akan coba untuk mencari-cari kekurangan dan mencari-cari kesalahannya. Itu pula yang bisa kita saksikan saat ini, saat Anies Baswedan bertemu dengan Gibran Rakabuming di Solo beberapa hari yang lalu. Sebagian mereka yang selama ini pro terhadap Anies Baswedan menganggap pertemuan itu adalah pertemuan yang luar biasa karena sosok Anies Baswedan siap bertemu dan berdialog dengan siapapun termasuk mereka yang selama ini menentangnya. Bagi mereka yang selama ini kontra terhadap Anies Baswedan, maka pertemuannya itu tidak lebih sebagai cara Anies Baswedan untuk mencari muka, mencari panggung, dan bahkan ada yang berpendapat bahwa langkah Anies Baswedan itu adalah cara untuk memecah belah kader partai PDI Perjuangan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Saya justru salut dengan sikap yang ditampilkan oleh Mas Gibran. Ia dengan rendah hati dan tangan terbuka menerima siapa saja yang datang dan masuk ke wilayahnya. Anies Baswedan yang selama ini dicitrakan sebagai antitesa dari ayahnya, ia terima dengan penuh takzim. Bahkan ia terlihat mencium tangan seniornya itu. Inilah contoh yang harus ditiru oleh semua kalangan. Tidak hanya bagi mereka yang selama ini pro terhadap Mas Gibran, tetapi juga bagi mereka yang selama ini kontra terhadap sosok Anies Baswedan. Terlebih bagi mereka yang selama ini mengaku sebagai loyalis dan pendukung setia dari ayahnya Mas Gibran. Mas Gibran telah memberikan contoh kepada kita semua bagaimana menghormati orang lain meskipun barangkali kita berbeda pilihan. Tidak lantas kemudian mencari-cari kesalahan dan mencoba menebarkan fitnah untuk mengadu domba satu sama lainnya. Padahal politik ini biasa saja, harus dibawa santai sebetulnya, sebagaimana dicontohkan oleh Mas Gibran. Boleh kita berbeda pilihan, boleh kita mendukung tokoh yang berbeda,
tetapi sesungguhnya kita adalah bangsa yang sama dan kita punya kewajiban untuk saling menjaga. Jangan sampai kita berperilaku seperti sebagian kalangan yang saat ini sedang berkuasa dan merasa memiliki kekuasaan untuk mengatur, bahkan mendikte pikiran orang yang ada di seberangnya. Cukuplah Pilpres 2019 lalu menjadi pelajaran kita semua bagaimana polarisasi terjadi antara anak bangsa. Tidak sedikit di antara mereka sampai hari ini saling menghujat, saling mencaci, saling memfitnah hanya gara-gara perbedaan partai politik dan tokoh yang diusungnya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Bapak FX Rudianto, bahwa sesungguhnya pertemuan Anies Baswedan dengan Gibran Rakebuming di Kota Solo itu adalah pertemuan yang biasa dan ini menjadi budaya bangsa Indonesia yang harus dijaga. Pak Anies Baswedan datang ke Solo adalah sebagai tamu, sedangkan Mas Gibran adalah sebagai tuan rumah yang harus menghormati tamu-tamunya. Jangan kemudian pertemuan kedua tokoh ini dibawa ke ranah politik atau bahkan dipolitisasi sehingga pertemuan keduanya dianggap sebagai langkah pecah belah antar anak bangsa. Pertemuan-pertemuan semacam ini harus sebetulnya dilakukan oleh semua kalangan, terutama para elit partai politik, agar budaya bangsa Indonesia untuk saling mengunjungi, silaturahim antara satu sama lain tetap terjaga. Jangan sampai karena perbedaan pilihan politik membuat kita terpecah belah dan mengancam integrasi bangsa.